Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar belum semua jawab salam ya? Untuk yang jawab salam saya tadi ya, ada daun salam siap saji. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezekinya. Yang belum jawab salam barangkali salamnya sudah berubah menjadi salam Pancasila. Betul? Ada yang sudah merealisasikan salam Pancasila? Belum. Kalau ada saya langsung pulang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua sahabatnya. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang saya hormati dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid Al-Barakah, kemudian juga wabil khusus narasumber kita ya, bukan ibu ya, apa Oma Salu hari ini. Oh gitu. Tapi masih ada sama ada hari-harinya ya. Ini paling dia cakep banget ngaturnya. Juga kalau Ustaz tadi Abu ada ya? Masih ya? Ini mohon maaf ya, ada salah miskomunikasi barangkali ini. Kaget juga saya dibilang tadi dari Jogja. Kalau beliau dari Jogja tuh subhanallah, ada ciri khasnya ya. Saya bukan dari Jogja. Nanti ada miskomunikasi. Bang Boy diam aja lagi. Ya. Insyaallah saya paling jauh dari Ustaz dan Oma, saya paling jauh ya. Perjalanan kurang lebih 15 menit tuh. Jadi belakang komplek Kosrat, Tukangan Utara, Jakarta Selatan. Lumayan pagi, cuma 15 menit tadi. Ya tadi bayangkan hadir ke sini yang penuh nih banyak begitu ya. Relawannya luar biasa. Dari pagi saya pantau, waduh penuh juga ini. Alhamdulillah siang hari ini masih penuh ya. Saya lihat sendalnya sampai di luar. Saudaraku sekalian rahimakumullah, saya akan membawakan atau kita akan mengkaji satu hadis saja. Ini durasinya sampai jam berapa? Saya 30 menit. Biasanya 2 jam saya dulu. 30 menit cukup ya, baik. Karena hanya satu hadis saja, karena 30 menit ya, baik. Namun sebelumnya, hadis tersebut insyaallah ta'ala setelah saya coba baca dan memahami, insyaallah itu ada pada kita semua nanti. Jadi ada 7 kelompok manusia yang dia akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungannya nanti pada hari kiamat. Saya perhatikan sepertinya di antara 7 bahkan ke-7-7-nya insyaallah ada pada kita semua. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sebelum kita bahas hadis tersebut, siapa yang menuju tempat ini dari rumahnya membaca doa keluar rumah? Alhamdulillah. Antum baca? Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Yang tiada daya tidak ada tiada daya dan tiada upaya
melainkan pertolongan Allah. Barakallahu fiik. Nah, ada hadiah yang baca doa, ada hadiah. Ya. Afwan. Tadi yang ini awal ada yang baca doa dari keluar dari rumah tadi ada siapa? Oh, ada lagi? Silakan. Coba siapa? Jangan ngomong kan. Tepi gila. Coba dibaca. Subhanallah. Iya, baca di akhir karena bacanya dua teman-teman. Jadi cuma sedikit yang baca keluar dari rumah. Cuma sedikit tadi saya hitung ya. Ada. Ada lagi, silakan. Semua sangat beruntung yang tidak baca doa keluar dari rumah, sangat rugi. Menunjukkan bahwa itu pede dengan dirinya sendiri. Orang yang keluar dari rumah tidak baca doa keluar dari rumah, seolah dia tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu doa keluar dari rumah paling luar biasa, ya. Mau tahu fadilahnya? Orang keluar ketika keluar dari rumah dia baca doa itu ada fadilah yang luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi fayaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Qala hina idhin hudita wa kufita wa mukita. Masya Allah. Fatabaha lahu syaitan fayakun syaitan akhar kayfa rajulin qad hudiya wa kufiya wa mukita. Masya Allah. Ini pelajarannya buat orang luar biasa, karena jangan ditinggalin. Apalagi lagi musim Corona. Musim apa? Corona. Ya, Bu, musim apa? Musim Corona. Insyaallah orang yang baca doa keluar dari rumah, dia akan terselamatkan dari virus yang namanya Corona. Apa nih? Biar nggak ngantuk ya. Ada yang tahu arti Corona di sini? Iwan ada? Bapak yang tahu arti Corona dapat hadiah. Ada? Ini bagus tuh. Saya dulu aja ya. Ada yang tahu? Ahmad ada yang tahu arti Corona? Halo? Corona itu punya arti yang luar biasa ya. Ini relawan banyak ya gabungan. Komunitas, macam-macam komunitas ada di sini. Iya. Tidak ada komunitas Corona, nggak ada di sini. Nggak ada. Belum. Karena Corona itu juga bagian dari komunitas. Ya, Corona. Jadi katanya, kata kawan saya Imam, Corona itu komunitas Rondo mempesona. Halo? Itu Corona. Baik, saudara sekalian, karena waktu terbatas ya, itu sebagai mukadimah. Ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Ya, yawma la zilla illa zilluhu. Imamun adil wa syabun nasa fi ibadatillah
wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ya istama alaihi wa tafarraqu alaihi, wa rajulun da'athu imra'atu zatu husnin aw nasibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aina, muttafaqun alaih. Ini hadis luar biasa. Insyaallah hadis ini ada pada kita semua yang hadir pada di tempat yang berkah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sab'atun. Berapa sab'atun? 7. Ini tangan yang mik, berarti yang buahnya aja ya. 7. Ada 7 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuziluhumullah, yang dia nanti akan mendapatkan naungan Allah, yang mendapatkan perlindungan Allah, yawma la zilla illa zilluhu, pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya. 7 yang dimaksud adalah yang pertama, imamun adil. Apa yang adil? Pemimpin yang adil. Saudara sekalian rahimahullah, ketika mendengar kata pemimpin, maka pikiran kita jangan dulu menerawang kemana-mana, ya tidak? Si A pemimpin kita, si B pemimpin kita, misal gitu ya. Pak Jokowi misalkan pemimpin kita. Pak Jokowi pemimpin kita kan? Pemimpin kita ya? Halo? Pak Jokowi pemimpin kita bukan? Presiden kita. Itu yang kata pemimpin yang adil, maka kita ingat saja hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Ini nggak usah nunjuk hidung orang dulu. Jokowi misalkan, Pak Anies Baswedan misalkan, jangan. Kita tunjuk diri kita dulu. Ini kita sebagai pemimpin, sudahkah kita berbuat adil? Minimal adil kepada diri kita sendiri, misalnya. Kalau yang sudah berkeluarga, maka sudahkah dia adil kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, gitu. Dan seterusnya. Jadi lebih kepada muhasabah, apakah kita termasuk pemimpin yang adil? Ya, timbang kita selalu mengkritisi para pemimpin yang terkadang kita lupa akan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita semua. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk pemimpin-pemimpin yang bisa berlaku adil minimal terhadap diri kita sendiri. Kalau kita adil dalam memimpin, beruntunglah karena dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat orang ketika itu bingung. Tapi orang yang mendapatkan perlindungan Allah, dia akan tenang. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa syabun nas'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak mudanya kalau model kayak antum semua ini, ya. Masya Allah. Ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau apa? Hiya disubali amru ummah, in taqaddamtum taqaddamat, wa in ta'akhartum ta'akharat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hiya disubali amru ummah, di tangan para pemuda lah urusan umat di masa yang akan datang. In taqaddamtum taqaddamat. Jika para pemudanya maju, para pemudanya yang model antum semua ini, maka taqaddam, umat di masa yang akan datang akan terlihat maju. Akan tapi sebaliknya, kata beliau, wa in ta'akhartum, kalau anak-anak mudanya terbelakang, anak-anak mudanya jauh dari masjid misalnya itu, anak-anak mudanya jauh dari hadir di majelis-majelis ilmu, ta'akhir, maka umat di masa yang akan datang itu akan terlihat kemundurannya.
Karena beruntunglah menjadi para pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Masya Allah ya. Hadir majlis ilmu sudah pasti di masjid ya. Atau hal-hal yang ada korelasinya dengan masjid, dia begitu simpati, dia ambil bagian di dalamnya ya. Apalagi tadi saya lihat videonya ada bersih-bersih masjid ya. Ada ya? Itu luar biasa. Tapi saya lihat Bang Boy nggak ada tuh lagi bersih-bersih masjid. Mana tuh? Malu antum tamu pada bersih-bersih masjid, nanti kabur. Mana Bang Boy ini? Rekam dan rekam. Hah? Rekam. Oh. Itu ya. Pokoknya apa yang terkait dengan masjid dia peduli, dia bersihkan masjid gitu. Ya. Masjid lagi sekarang ini Al-Barkah lagi renovasi apa kalau nggak salah ya. Kan dia punya kelebihan harta, dia bantu pembangunannya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, rajulun tahaba fillah. Seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah, mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, kalau berkumpul, kalau berpisah, maka dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berapa sekarang? Terima ya? Yang kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun da'athu imra'atun zatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini yang kelima nih ya. Jadi PR berat para pendidik, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, menjadi PR berat yang kelima. Apa artinya? Seorang laki-laki da'athu imra'atun zatu husnin wa jamalin, ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang wanita ini luar biasa, sudah cantik, kaya pula. Tapi orang ini luar biasa, dia katakan apa? Faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nggak Pak Haji anak muda zaman sekarang kayak gitu? Zaman now nih? Kalau dalam sejarah kita baca cerita ini, Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Adakah Yusuf zaman now? Afwan, antum nih yang paling depan, antum siapa namanya? Azal. Kalau ada kasus seperti itu, ada seorang wanita cantik, kaya, dia ngajak antum untuk berzina, apa jawaban antum? Enggak. Benar nih. Bagaimana? Kamu? Masya Allah. Salah dulu, luar biasa. Hadis ini juga berlaku untuk akhwat ya. Apabila ada laki-laki yang sudah ganteng, kaya pula, laki-laki ini mengajak ukhti berzina. Siapa nih? Halo, jangan nunduk. Ukhti, siapa ya? Yang normal. Malu saya. Di belakang ada ikhwan ganteng, kaya, mengajak untuk berbuat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, berzina. Apa reaksi Ukhti yang di belakang? Ya, oke, iya. Kan namanya belum tahu saya siapa. Nggak mau, punya dua makna loh. Nggak mau nolak maksudnya? Enggak ya. Kenapa nggak mau? Izin dulu lah sama mama, halalin dulu. Izin dulu. Oh, halalin dulu. Halalin dulu. Halalin dulu. Ini izin dulu. Ada.
Iya, pas banget nih bukunya, beberapa nasihat untuk keluarga muslim. Itu yang makan. Anak nggak tahu namanya siapa? Iya. Ayu. Iya. Dia jadi PR berat ya, karena akses menuju ke perbuatan itu luar biasa di zaman dulu ya. Wah, mudah orang mengakses sesuatu yang bisa mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang dihadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada ikhwan dan akhwat yang dia mampu ketika ada kasus seperti itu, dia mengatakan ini Allah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-6 ya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha. Ini luar biasa. Seseorang yang bersedekah yang dengan sedekahnya itu dia lakukan fa'akhfaha. Apa fa'akhfaha? Sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai dilakukan Nabi hatta ta'lamu shimalu, sampai tangan kirinya nggak tahu matunfiku yang minum, apa yang diinfakkan dengan tangan kanan, apa yang disedekahkan dengan tangan kanan. Luar biasa, rahasia, sedekahnya rahasia. Sedekah rahasia merupakan keutamaan yang luar biasa. Kalau ada orang sedekah dengan terang-terangan boleh? Boleh ya? Loh. Ada sedekah 500.000, dia gunakan namanya, misalkan boy, wih boy 500.000. Ini antum nih, ya anak tulis 500.000. Ya, antum siapa antum? Andri masih 5 juta, tapi dia bilang udah anak hamba Allah aja. Luar biasa. Bagusan mana tuh? Yang hamba Allah sama boy. Ini hamba Allah 5 juta. Bang boy 500.000 pakai nama lagi gitu. Bagusan mana? Cakep. Dua-duanya bagus. Yang nggak bagusnya? Yang nggak ngasih. Yang terang-terangan bagus, yang sembunyi-sembunyi bagus. Makanya kalau sedekah khusus bagi ikhwan laki-laki, kalau hari Jumat tuh, ya hari Jumat, ketika kita lihat sedekah atau masukkan kotak masjid, maka jangan dulu kotaknya muter. Kalau saya di sini masih muter ya. Itu bisa dalam fikih dibahas tuh nggak boleh sebetulnya itu, ya dalam fikih dibahas nggak boleh. Kalau di banyak masjid sudah mulai dipraktekkan, ya dia langsung di kotaknya langsung taruh di depan pintu masuk masjid. Jadi nanti ketika khatib sedang berkhutbah nggak ada kotak jalan, ya ini juga bisa jadi gambaran sebagai orang yang bermain-main dengan tasbihnya. Main dengan tasbih aja nggak boleh kalau khatib sedang berkhutbah. Lagi jalanin kotak. Yang sebelahnya tidur, kotak jalan. Nah, itu bisa membatalkan atau mengurangi pahala antum dalam ibadah Jumat. Bisa sia-sia ya. Ganggu aja kalau gue ngantuk, udah kacau. Makanya di beberapa tempat sudah mulai itu, kotaknya ditaruh di depan. Atau dia muter sebelum khatib khutbah, itu yang betul. Karena masih banyak masjid khatib baru mulai khutbah baru kotak jalan. Dengan alasan jamaahnya, padahal itu bisa mengganggu. Yang terakhir apa? Walaupun ini yang dapat perlindungan, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalian? Sendirian berzikir. Habis sholat malam dia lanjutkan, dan pada saat aina tanpa terasa air matanya berderai. Dia berzikir kepada Allah, dia sedang istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, rasa air matanya berderai. Nah, itulah 7 kelompok manusia yang perlindungan Allah pada hari kiamat. Saat tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Mudah-mudahan dari ketujuh itu semua kita lah termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Insyaallah. Masih ada waktu 5 menit. Apa sudah? Poin kelima tadi terkait dengan seorang
seseorang yang diajak berzina oleh seorang cantik dan kaya, kemudian dia mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ada fadilah yang luar biasa bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini musim corona, jangan takut sama virus. Yang betul adalah takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Virus adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang banyak takut kepada virusnya ketimbang dia kepada Allah. Dari tingkah dan perbuatannya, ya misalkan memborong masker gitu. Ya. Bang Boy kehabisan masker, gambarnya itu di Facebook. Bang Boy kehabisan masker, pempes bocahnya dipakai. Jangan, maaf bercanda bang ya. Itu ada lagi gitu ya. Bang itu kata istrinya, bang itu pempes anak lu katanya. Dia bilang ini masker zaman now katanya. Ngomong diangkat lagi. Innalillah. Ini paranoid, jadi panik begitu ya. Sampai demikian. Jadi jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apapun yang terjadi adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya, kelak dia nanti akan mendapatkan 2 surga. Begitu dijelaskan dalam sebuah ayat, orang yang takut kepada Allah kelak akan mendapatkan 2 surga. Masya Allah, akan mendapatkan 2 surga. Saya yakin yang percaya kita sudah paham ya, maksud takut kepada Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, dengan takut kepada makhluk beda ya. Kalau takut kepada makhluk biasanya kita menghindar darinya. Misal kita tahu di depan tuh biasa ada begal, kalau malam Ahad biasa ada begal, maka kita takut jadi korban begal, maka kita menghindar darinya, cari jalan yang lain misalkan. Itu dibolehkan dalam syariat itu, menghindar dari perbuatan jahat ya. Kemudian juga takut kepada sekarang virus misalkan gitu, itu kan makhluk ya. Lalu kita mencari sebab, pakai masker misalkan gitu ya. Kemudian juga jangan dekat ke satu wilayah, di situ memang sudah banyak orang terjangkiti virus corona misalkan, kita cari jalan yang lain, itu boleh ya, selama ketakutannya kepada makhluk itu tidak berlebihan, tidak sampai dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah dia termasuk ketakutan yang sangat tercela. Tapi kalau takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna taqarruban ilallah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan senantiasa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak lagi tentunya fadilah tentang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ya waktunya yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara laki-laki dan perempuan, apa ada yang bertanya untuk tentang materi kita ya? Di luar materi nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya, untuk bertanya di luar materi pun tidak apa-apa, tapi kalau mau bertanya tentang materi tadi pun nggak apa-apa. Dari saudara laki-laki ada yang mau ditanyakan? Ya. Bismillah, Ustaz. Nama saya Ajam dari Jakarta Selatan dan dari komunitas Asyikul Masjid. Ingin menanyakan Ustaz, kebetulan apa gimana agar kita itu rindu dengan masjid, dan gimana caranya anak-anak muda, dan gimana strategi untuk ngajak ke masjid itu Ustaz di zaman sekarang. Sekian. Ya, yang bertanya langsung dapat door prize ya. Silakan Ustaz untuk dijawab. Langsung ya, pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Ya perlu dilatih ya. Orang cinta rindu kepada masjid perlu dilatih.
ini sangat nyambung sebenarnya dengan kondisi sekarang. Kita sedih kadang-kadang kalau ada anak-anak kita ini ya main-main di masjid, banyak DKM masjid itu yang galak banget. Wah, dimarahi itu anak-anak. Jadi nanti barangkali bisa dijelaskan oleh Oma ya, itu bisa terganggu tuh psikisnya tuh. Wah, dimarahi. Ini tempat ibadah, bukan tempat main. Wah, takut anak. Bagaimana mereka mencinta masjid? Lagi main-main di masjid, diusir dengan cara yang demikian. Jadi perlu dilatih gitu, perlu dilatih. Kemudian juga sering diberikan keutamaan orang yang cinta kepada masjid itu seperti apa gitu misalnya. Kata seorang ahli hikmah dikatakan, al-mu'minu fil masjid kassamaka fil ma'i gitu. Orang beriman itu kalau di dalam masjid dia seperti ikan di dalam air, dia betah begitu ya. Kemudian juga kasih motivasi tentang orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah termasuk orang-orang yang kelak dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dilatih, terutama generasi-generasi ini. Kalau dia sedang bermain di masjid, hanya diarahkan saja, diarahkan ya, jangan dibikin mereka jadi takut ke masjid begitu. Apalagi ada orang yang salah paham gitu, dia kemana-mana nggak bisa jauh dari HP-nya begitu. Ya, ada pengumuman dari masjid, ya, harap HP di silent atau dimatikan gitu. Dia ini ngantuk gitu. Dia berpikir yang bawa HP dimatikan gitu. Serem juga nih pengurus masjid. Orang bawa HP nggak boleh, diancam dimatikan. Padahal maksud pengurus di silent atau dimatikan sementara. Jadi perlu dilatih. Ya. Allah alam bisawab itu barangkali. Terima kasih. Untuk saudara perempuan, apa ada yang mau dipertanyakan? Untuk saudara perempuan gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak usah malu-malu, langsung dapat hadiah kok. Oh, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, luar dari apa namanya itu jaring. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke Ustaz, iman kita kan terkadang belum naik ya. Untuk menjaga iman kita agar stabil atau mungkin semoga bisa imannya bisa lebih naik lagi, itu gimana ya Ustaz? Terima kasih. Ya. Ini dikirim. Ya. Jadi bagus juga pertanyaannya. Tentang iman yang naik turun ya. Memang disebutkan oleh para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu fi taatillah wa yanqusu fi maksiatillah. Iman itu akan terus bertambah jika seseorang
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan turun pada saat dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dari perkataan ulama tersebut, hendaknya kita senantiasa terus melakukan ketaatan demi ketaatan untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara lainnya seperti ini, gabung dengan komunitas-komunitas yang kesehariannya atau saat melakukan aktivitasnya adalah dalam rangka juga ada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabung, jangan sendirian, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan sendirian, cari komunitas-komunitas yang mereka juga berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa meningkatkan kualitas iman kita insyaallah terus. Adapun biasa itu ya, kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Karena ketika turun, kita rasakan turun, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Oke, ada bonus katanya Ustaz, satu orang lagi yang mau bertanya dari perempuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibantu Oma untuk bertanya. Ustaz, gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu aja sih. Di sebelah ada dia loh. Ya caranya mendapatkan sama saling. Kalau suami memang ini pertanyaannya bagus. Bagaimana cara mendapatkan suami yang saleh? Ini sebetulnya agak sensitif ya. Iya, enggak. Kalau persoalan ini sebenarnya agak sensitif. Tapi alhamdulillah hari ini saya dikawal oleh putri saya yang pertama. Kebetulan beliau lagi halangan, jadi nggak bisa gabung dengan ukti di sini ya. Siap. Di jamu kan tuh anak-anak. Kalau nggak di jamu udah pulang. Di luar ya, rumah. Jadi putri saya di luar tadi. Karena lagi halangan nggak mau masuk. Sensitif. Mudah-mudahan nggak dengar anaknya. Jadi pastinya harus yang soleh kalau laki-laki ya. Itu nggak tadi. Nggak mungkin cari ikhwan yang soleh. Jangan musibah gitu. Harus yang soleh. Ya tadi sama terus saja meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabung dengan komunitas-komunitas seperti ini, itu biasanya insya Allah otomatis dia akan ketemu dengan jodoh yang baik ya. Kalau ketemunya di masjid, ketemunya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, maka insya Allah nggak jauh dapatnya akan model seperti itu. Cuma memang harus dibantu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah ya sayyid semua. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi menarik ya. Oma biasa kawal ahwat yang berapa
apa? Jelita ya? Ya, saya Jelita apa wanita? aduh segala macam dari Makanya saya kebanyakan. Itu bagian nomor ya. Tapi tadi mudah sebetulnya. Kalau untuk mendapatkan iman soleh maka dia harus tadi komunitasnya seperti ini. Insya Allah dengan sendirinya otomatis akan mendapatkannya. Ya. Saya ada stok. Saya sendiri punya stok. Ya. Mana Bang Boy? Nggak tahu orangnya ada nggak di sini. Ya ada beberapa stok. Satu di antaranya temannya Bang Boy. Ustaz tolong cari ini teman anak kuliah di mana dulu? Di PTIKI. PTIKI ya. Alhamdulillah hari ini beliau nikah tanggal 8 Ya terlambat. Jadi belum beberapa bulan yang lalu kalau nggak Desember ya kita ngobrol ya. Desember Ustaz tolong nih ada kawan. Oh iya siap. Kamu udah nikah. Tapi masih ada lagi 2 stok saya sebetulnya. Ada lagi 2 stok. Jadi memang jadi problem juga sebetulnya bertanya seperti justru ya jadi problem. Akhwat banyak, akhwat yang siap, ikhwannya yang ya aku nggak berani atau takut atau gimana tuh ikhwan. Sampai-sampai ngomong ada di satu majelis yang dia begitu terang-terangan. Ya Om, ini mungkin satu ini ada satu majelis yang majelisnya lumayan dihadiri oleh banyak orang. Itu dia si akhwat itu kirim risalah, kirim surat begitu dibacakan di depan oleh ustadznya. Di situ tertulis, adakah di antara ikhwan yang siap untuk menikah dengan diri saya? Tertulis di situ. Ini benar ya. Kalau ada maka tidak perlu memikirkan macam-macam. Yang penting kesiapan saja untuk menikah. Jadi ini awat kaya raya, awatnya kaya raya, ya, punya banyak usaha, gitu, ya. Cuma memang usianya tadi 40-an ke atas. Ada yang siapa? Halo? Itu ada yang siapa? Antum ya. Ya jadi ini insya Allah ya, jadi optimis saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau kita hadiri model majelis-majelis seperti ini, insya Allah nggak sulit akan menemukan jodoh, karena Allah sudah siapkan ya laki-laki yang baik buat wanita yang baik, dan begitu pun sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustadz dari Purnama yang dari Jakarta Barat. Mohon maaf tadi salah menyebutkan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Oke. Terima kasih Ustadz Heri atas materinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan yang salah dari kita dan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala.